Selamat datang teman-teman di pemrograman PLSQL, PostgreSQL. Di sesi ke-10 kita akan membahas mengenai fungsi trigger. Trigger merupakan suatu prosedur yang secara otomatis itu dijalankan sebagai respon. Jadi ketika ada suatu aktivitas yang memberikan trigger, maka fungsi ini tuh akan merespon terhadap aktivitas tersebut, di mana dia bisa melakukan operasi insert, update, ataupun delete. Dalam hal ini create, ya CRD, create, update, delete. Nah, apa sih trigger itu berguna untuk apa? Jadi di PostgreSQL ini tuh kira-kira ada 5 eh, pentingnya si trigger ini digunakan dalam Relational Database Management System pada PostgreSQL. Yang pertama itu ada pemantauan dan keamanan data. Di sini trigger itu dapat digunakan untuk memantau perubahan data secara otomatis. Jadi ini seperti memverifikasi atau memonitor suatu catatan log. Nah, ini penting untuk suatu keamanan data dan proses auditing yang dilakukan. Fungsi pemantauan keamanan data ini akan membantu organisasi dalam mendeteksi dan menyelidiki kegiatan mencurigakan atau tidak sah. Nah, ini biasanya juga bisa digunakan oleh Security Operation Center yang bertugas untuk memonitor segala aktivitas yang dimungkinkan sebagai atau adanya kerentanan di dalam suatu database ataupun aplikasi yang terkoneksi pada database. Kemudian yang kedua itu kepatuhan terhadap regulasi. Jadi ini ibaratnya compliance ya. Kalau compliance itu berarti masuk ke dalam ISO 27001 ataupun ISO 27002. Jadi di dalam banyak industri terdapat persyaratan untuk menyimpan catatan perubahan data, dalam hal ini adalah log data sebagai kepatuhan regulasi atau compliance. Jadi setiap database itu diperlukan memiliki table audit untuk memfasilitasi dan menyediakan catatan historikal dari semua transaksi data. Jadi misalkan setiap transaksi per hari itu dicatat, maka harus ada catatan lognya pada setiap transaksi itu. Kira-kira berarti insert, kemudian ada yang men-trigger, itu akan men-insert juga di table auditnya. Nah, untuk yang ketiga itu fungsi trigger ini bisa dilakukan untuk memulihkan data. Jadi berdasarkan catatan audit, itu kan terdapat historical data. Nah, catatan audit itu dapat membantu dalam memproses pemulihan data dengan menyediakan informasi tentang apa yang berubah, memungkinkan pemulihan keadaan data sebelum perubahan tertentu. Jadi, apa aja sih yang sudah diubah? Jadi kita bisa merubahnya berdasarkan log-log catatan audit pada table audit tersebut. Sehingga kita rollback-nya itu akan lebih mudah karena itu sudah tercatat dan spesifik detail gitu ya. Nah, fungsi trigger lain itu adalah untuk analisis dan pelaporan. Jadi trigger ini pada data audit itu dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Kita bisa membantu organisasi memahami tren, kemudian pola dan kebiasaan pengguna dalam mengakses suatu data ataupun menyimpan data ataupun beraktivitas di dalam database atau aplikasi yang terintegrasi dengan database. Kemudian yang terakhir adalah fungsi trigger itu dapat melakukan otomatisasi proses. Nah, otomatisasi proses itu seperti pembaruan data lintas table. Ya, seperti tadi yang dijelaskan ada create, read, update, delete.
kemudian ada validasi ataupun pembersihan data. Nah, jadi secara ringkas, penggunaan trigger itu berdasarkan dengan table audit log yang beririsan itu merupakan praktek yang umum dalam pengelolaan database untuk meningkatkan integritas, keamanan, dan transparansi operasi data. Nah, ini biasanya dipakai oleh manajemen risiko, IT support, kemudian technical support, bahkan sampai dengan security operation center yang ada di suatu organisasi tersebut. Nah, di sini kita mau ngebahas mengenai use case example-nya ataupun eh, kasus contoh contoh kasus. Nah, yang pertama, fungsi trigger ini ditulis dalam PostgreSQL atau bahasa server prosedural yang ditetapkan. Nah, ini nggak hanya di Postgre, tapi di seluruh relational database management system memiliki fungsi trigger. Fungsi ini menentukan tindakan yang akan diambil ketika si trigger ini diaktifkan. Kemudian yang kedua adalah ada table audit log. Jadi ini ada table khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh perubahan ataupun transaksi yang terjadi pada table-table lain. Di dalam contoh nanti itu ada table audit log, dia akan merekam perubahan pada table order, jadi penjualan, termasuk detail seperti apa yang berubah, nilai lamanya apa, nilai barunya apa, dan waktu perubahannya itu kapan. Pertama-tama kita perlu membuat dua table. Yang pertama adalah table orders, yang kedua adalah table audit log. Di table orders itu ada product name, quantity, dan order date. Kemudian di audit log itu ada order ID-nya yang nanti berrelational sama table order. Kemudian change, kemudian ada old value-nya dan new value-nya dan log date-nya. Setelah kita membuat table, maka kita bisa membuat fungsi trigger. Nah, di dalam hal ini, fungsi trigger itu akan membuat atau menggantikan fungsi log order. Jadi, kita bisa langsung memanggil log order change. Jadi, jika ada update pada kolom product name, itu otomatis akan menginsert ke audit log-nya. Jadi ada order ID, ada change field, old values-nya, dan new values-nya. Ini berdasarkan data-data yang ada di table products ya, atau table orders. Nah, kemudian jika ada update pada kolom quantity di orders, itu juga akan otomatis masuk ke dalam si table-nya audit log itu. Nah, ini hampir sama sama yang atas juga fungsi-fungsinya dan variabel yang digunakan. Nah, setelah hal tersebut, maka kita bisa membuat triggernya. Jadi fungsi triggernya sudah dibuat, kita bisa buat triggernya saja. Kira-kira seperti ini. Create trigger, order change trigger. Jadi buat sebuah trigger ketika terdapat perubahan pada table order. Nah, setelah itu lakukan pembaruan data pada berdasarkan table order pada setiap row-nya. Lakukan aksi eksekusi fungsi yang tadi telah dibuat pada fungsi trigger, yaitu namanya log order change. Nah, dalam hal penggunaan, misalkan kita menginsert suatu data pada table orders, kemudian kita mengupdate-nya juga. Nah, secara otomatis itu nanti akan masuk ke dalam audit log. Jadi kita bisa melihatnya dengan select bintang from audit log. Nah, jadi secara kesimpulannya, berdasarkan skenario yang sudah digambarkan sebelumnya, hasil dari perintah select bintang from audit log
itu akan menunjukkan catatan perubahan yang telah terjadi pada table orders, khususnya setelah melakukan operasi insert kemudian update pada table orders. Jadi nggak hanya insert dan update aja, tapi delete itu sebenarnya juga bisa dibuatkan fungsinya. Sehingga kita akan bisa melihat catatan yang sesuai di table audit log untuk analisis selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya pada table audit log hasilnya. Ketika tadi triggernya sudah berhasil, maka dia akan otomatis menyimpan lognya. Jadi di sini ada log ID uniknya untuk setiap catatan log, kemudian ada order ID dari order yang mengalami perubahan, ada change field, nama kolom yang berubah di table orders, kemudian ada old values misalkan dalam hal ini adalah laptopnya kemudian diubah menjadi laptop gaming, dan log date-nya itu waktu dan tanggal ketika perubahannya itu dicatat. Oke, untuk additional video yang bisa di teman-teman coba itu sudah saya lampirkan di LMS, nanti bisa diakses saja link tersebut ya untuk melihat secara langsung dan mencobanya. Tapi secara keseluruhan di materi ini sudah mencakup semua hal yang ada di video tersebut. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini mengenai triggers. Sampai jumpa ya teman-teman di pertemuan selanjutnya dan selamat beraktivitas. See you.